Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat selalu dan berada dalam junjungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, hari ini kita kembali belajar pelajaran Aqidah Akhlak Ma'arif bab 4 tentang akhlak madmumah atau disebut dengan akhlak tercela. Selanjutnya, akhlak madmumah atau disebut juga dengan akhlak tercela. Akhlak tercela antara lain yaitu khianat, zalim, tamak, dan pemarah. Nah, akhlak madmumah ini adalah lawan kata dari akhlak mahmudah. Nah, lawan kata dari jujur yaitu khianat. Yang kedua, akhlak mahmudah dari teguh pendirian, lawan katanya zalim. Yang ketiga, adil. Adil lawan kata dari tamak. Dan yang terakhir, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lawan kata dari pemarah. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan satu persatu tentang akhlak madmumah atau disebut juga dengan akhlak tercela. Selanjutnya, akhlak tercela yang pertama yaitu khianat. Apa itu khianat? Khianat adalah menyia-nyiakan kepercayaan orang lain atau tidak dapat dipercaya. Jadi, orang yang berkhianat itu akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Teman-temannya akan menjauhi dan menghindarinya. Itu adalah orang yang berkhianat. Nah, contoh dari khianat. Contohnya adalah anak kelas 4 diberi kepercayaan oleh ibunya untuk membayar uang sekolah, tapi tidak dibayarkan, malah dipakai untuk beli jajan atau mainan. Nah, akhirnya orang tua kalian tidak percaya lagi. Ada rasa ketakutan. Nah, khianat itu termasuk perbuatan tercela. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 27 yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha warrasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul atau Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Akhlak tercela yang kedua yaitu zalim. Zalim adalah berbuat aniaya. Artinya berbuat tidak atau kurang baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Contoh dari zalim kepada diri sendiri. Contohnya apa? Minum minuman keras, berjudi, membolos sekolah, itu contoh zalim kepada diri sendiri. Sekarang zalim kepada orang lain, contohnya menipu, mengganggu teman, dan mencuri. Nah, dosa besar itu dosa syirik yang tidak diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka selamanya. Dosa besar diantaranya yaitu menyembah selain Allah, yaitu menyembah berhala atau patung.
atau disebut meminta pertolongan kepada siapa nak? Kepada dukun. Firman Allah dalam surat Al-Luqman ayat 13 yang berbunyi, wa id qala luqmanu li abnih wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Selanjutnya, akhlak tercela yang ketiga, yaitu tamak. Tamak adalah sifat tercela, yaitu selalu merasa kurang atau rakus selama hidupnya di dunia ini. Orang tamak meskipun memiliki harta segudang, ibaratnya itu masih tetap kurang dan ingin yang 2 gudang. Bahkan ingin mempunyai harta sebanyak-banyaknya. Nah, orang tamak itu nak hidupnya egois kepada orang lain, tidak mempedulikannya, tidak ingat bahwa suatu ketika mereka akan menyangkal dan hartanya sedikit pun tidak dibawa mati. Nah, contoh dari tamak yaitu ada seorang yang bernama Qorun yang hidup pada masa Nabi Musa alaihi salam. Dia kaya raya tetapi sangat bakhil, sangat pelit. Nah, dikira hartanya akan menyelamatkan dirinya. Suatu saat Allah menghendaki harta Qorun habis, maka harta Qorun ditelan bumi. Lalu harta Qorun itu menjadi sebutan, yaitu harta Qorun. Firman Allah dalam surat At-Takasur ayat 1-2 yang berbunyi, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, yang artinya bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Jadi untuk menghilangkan sifat tamak, kita itu harus selalu qanaah, harus selalu menerima. Selanjutnya, akhlak tercelah yang terakhir yaitu pemarah. Apa itu pemarah? Pemarah adalah suka marah atau mudah marah karena mudah tersinggung perasaannya. Kalau kita tidak mampu menahan marah, akan merugikan diri sendiri dan orang lain terkena akibatnya. Kalau sudah begitu, hidup kita selalu gelisah, tidak tenang, dan pikiran terasa panas. Di dalam pergaulan tidak jarang terjadi salah pengertian. Nah, apabila mereka berbuat salah, ingatkanlah dengan ucapan yang baik, serta berilah maaf tulus, ikhlas, dan tulus hati. Nah, tanda-tanda orang pemarah yaitu mata merah, berbicara dengan nada tinggi kepada yang dimarahi. Bahkan bisa diikuti tindakan kasar dan merusak. Dengan demikian, sifat marah akan menyulut permusuhan. Karena itu, kita harus berusaha menahan diri dari sifat marah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La taghdab, la taghdab, la taghdab. Fa innal ghadaba minasyaitani fa inna syaitana khuliqa minan nari wa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Yang artinya, janganlah angkuh marah atau 3 kali. Karena marah itu dorongan setan, sedangkan setan itu diciptakan dari api. Dan apabila salah seorang di antara kamu marah, maka cepatlah berwudu. Nah, itu tadi materi kita hari ini, yaitu tentang akhlak mazmumah atau disebut juga dengan akhlak tercela. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.